Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali. Kali ini dalam mata pelajaran fikih dengan materi memilih binatang halal dan menghindari binatang haram. Pada pertemuan kedua ini, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.3 menganalisis ketentuan binatang halal dan haram dikonsumsi. Indikatornya adalah 3.3.1 menganalisis ketentuan binatang yang halal dan mana yang haram. Nah, anak-anak, pada pertemuan kemarin yang pertama kita sudah membahas jenis-jenis binatang yang halal dikonsumsi, baik binatang ternak maupun binatang yang hidup di air. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tata cara penyembelihan binatang. Dalam Islam, menyembelih binatang sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan baik dan lemah lembut. Sebisa mungkin sebelum dan pada saat menyembelih tidak menyakiti binatang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Ya'la, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Wal yuhidda ahadakum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah binatang yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak, itu tadi ya, kalau kita menyembelih binatang tidak boleh menyakitinya. Baik sebelum menyembelih ataupun ketika menyembelih. Nah, sekarang dalam menyembelih itu ada rukun-rukun menyembelih. Rukun menyembelih binatang antara lain, ya, rukun untuk menyembelih hewan ini ada 3 macam. 1, orang yang menyembelih hewan atau penyembelih. 2, hewan yang disembelih. Dan 3 adalah alat untuk menyembelih. Ini 3 rukun menyembelih. Orangnya yang menyembelih, hewan yang disembelih, dan alat untuk menyembelih. Itu rukun menyembelih. Kemudian kita teruskan. Sekarang syarat-syarat untuk menyembelih hewan. Sebagai seorang yang akan menyembelih hewan, agama Islam memberikan syarat-syaratnya sebagai berikut. Nah, tadi rukun yang 1 adalah orang yang menyembelihnya. Ini syaratnya adalah orang yang menyembelih itu harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, berakal sehat atau tidak sedang dalam keadaan mabuk atau gila. Yang ketiga, syaratnya orang yang menyembelih adalah mumayyiz, mampu dan bisa membedakan yang hak dan yang batil. Itu syarat untuk penyembelih orangnya ya. Sekarang syarat selanjutnya, syarat hewan yang akan disembelih ya. Ini hewan yang akan disembelih kan rukun yang kedua. Itu ada syaratnya. Hewan yang akan disembelih dalam agama Islam mempunyai syarat sendiri sebagai berikut. 1,
hewan yang akan disembelih adalah binatang yang halal untuk dimakan dagingnya, yang sudah kita bahas pada bab yang pertama kemarin, pertemuan yang pertama ya. Sudah binatang halal. Kemudian yang kedua, binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat, bukan binatang yang mati atau sudah menjadi bangkai. Oke. Kemudian syarat selanjutnya, yang ketiga, rukun yang ketiga kan alat untuk menyembelih. Nah, alat untuk menyembelih ini ada syaratnya. Alat untuk menyembelih harus memenuhi syarat-syarat, yaitu 1. Alat tersebut haruslah tajam, ya. Pisau yang tajam diasah dulu. Nah, ini terbuat dari besi, syarat yang 2. Baja atau batu atau bisa juga bambu, tapi ini harus tajam. Kemudian yang ketiga, tidak berbentuk seperti kuku, tulang atau gigi taring, ya. Tidak boleh. Kalau batu atau bambu ini kan zaman dulu ya, sekarang kan pisau itu terbuat dari baja atau besi. Oke? Itu tadi adalah syarat-syarat untuk menyembelih hewan. Nah, kita lanjutkan sekarang. Sunah-sunah dalam prosesi penyembelihan hewan. Selain rukun dan syarat, ada juga sunah-sunahnya dalam menyembelih binatang. Yang pertama, membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. Kemudian yang kedua, sunahnya hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, sunahnya adalah membaca bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim itu ya, yang disusul dengan sholawat Nabi dan bacaan takbir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian disusul Allahu Akbar, takbir. Tuh sunahnya. Yang keempat, mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan sembelihan tersebut mati dengan cepat, jadi tidak menyiksa binatang. Oke, yang kelima, sebelum disembelih, perlakukanlah hewan sembelihan tersebut dengan baik dan tidak kasar, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tentang organ tubuh hewan yang akan disembelih. Perhatikan, untuk organ tubuh hewan yang akan disembelih adalah bagian leher atau saluran pernafasan atau pada saluran makanan serta urat nadi yang utama dari hewan tersebut ya. Jadi di pangkal leher itu ada saluran pernafasan harus putus, saluran makanan atau tenggorokan dan kerongkongan itu ya. Tenggorokan dan kerongkongan itu adalah saluran pernafasan dan makanan. Itu harus putus serta urat nadi yang utamanya dari hewan tersebut. Ya, urat nadi yang utama. Kenapa? Biar cepat mati. Nah, ini. Kemudian untuk binatang liar atau binatang yang terperosok pada suatu lubang sehingga menyulitkan prosesi penyembelihan, maka prosesi penyembelihannya cukup dengan mengenakan alat sembelihan yang tajam yang dikenakan pada organ tubuh yang bisa dijangkau dari hewan tersebut, sehingga membuat hewan tersebut cepat mati. Tentunya dengan menyebut nama Allah, asma Allah terlebih dahulu sebelum menyembelih. Misalkan ada kerbau mau disembelih, kemudian lari, tidak bisa dikejar.
sehingga sulit untuk disembelih secara biasa. Maka ini menyembelihnya boleh tidak harus di leher ya, boleh dimanapun asal binatang tersebut cepat mati, misalnya menggunakan tombak atau apa ya. Tapi sebelum melemparkan alat tersebut atau tombak tersebut harus dengan mengucapkan basmalah atau menyebut nama Allah terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim, baru alat tersebut digunakan dengan niat menyembelih ya, itu. Kemudian kita lanjutkan hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan. Apa saja yang dimakruhkan? Makruh itu artinya kita menghindari, lebih baik tidak daripada mengerjakan, itu makruh. Kalau sunnah itu lebih baik mengerjakan daripada tidak, karena sunnah itu bila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, ini kebalikannya, kalau makruh itu bila ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak apa-apa. Berarti lebih baik menghindari atau meninggalkan. Apa saja yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan? 1. Menyembelih hewan sampai terputus lehernya. Ini makruh ya, tidak haram tapi makruh, hendaknya dihindari. Jangan sampai menyembelih ayam itu sampai diputus lehernya, begitu ya. Kemudian yang kedua, itu tadi sebaiknya ya, sebaiknya makruh itu lebih baik tidak. Yang kedua, menyembelih hewan dengan alat yang tumpul atau tidak tajam. Ini juga tidak dianjurkan, dihindari. Kalau mau menyembelih binatang, misalkan ayam, itu pisaunya diasah terlebih dahulu. Biar apa? Biar tajam, sehingga mudah untuk menyembelih, cepat mati ayam yang mau disembelihnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana cara menyembelih hewan dengan alat modern? Jika keterangan di atas tadi merupakan cara menyembelihan hewan dengan alat tradisional yang sudah ada, lalu bagaimana dengan menyembelih hewan dengan menggunakan alat mekanik yang modern? Nah, untuk penyembelihan yang menggunakan alat-alat modern dan canggih, ini tentu juga harus diperhatikan mekanismenya. Supaya apa? Supaya daging dari hewan yang disembelih tersebut masuk kategori halal dan thayyibah. Oke. Syarat-syarat tersendiri penyembelihan melalui alat yang canggih atau alat modern. Yang pertama, menyiapkan alat-alat terlebih dahulu. Yang kedua, memposisikan hewan pada alat tersebut sehingga antara hewan dan alat canggih tersebut sesuai. Yang ketiga, harus membaca basmalah terlebih dahulu sebelum menyembelih. Yang keempat, harus didahului dengan bacaan basmalah, sholawat Nabi, serta memperlakukan hewan dengan baik agar daging yang dihasilkan mempunyai tekstur, gizi, dan rasa yang lebih lezat. Oke anak-anak, itu tadi cara menyembelih dengan menggunakan alat yang tradisional serta alat yang canggih atau modern. Nah, sekarang hikmah mengkonsumsi binatang halal. Jenis binatang halal sudah, cara menyembelih binatang sudah. Sekarang hikmahnya. Apa hikmahnya kita mengkonsumsi binatang yang halal? 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita telah diberi rizki yang banyak oleh Allah. Yang ketiga,
memelihara diri secara lahir dan batin. Ya, lahir dan batin kita bersih dengan mengkonsumsi apa? Daging yang halal. Yang keempat, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga kita serta anak dan keluarga kita. Yang kelima, sebagai ujian keimanan manusia untuk berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Nah, kalau tadi hikmah bila kita mengkonsumsi binatang halal, maka sekarang adalah manfaat mengkonsumsi binatang halal. Apa saja bila kita mengkonsumsi binatang halal, manfaatnya apa saja? Nah, satu, memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, manfaat bila kita mengkonsumsi binatang halal adalah menjaga kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Yang ketiga, manfaatnya adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita selalu mematuhi, mentaati perintah Allah dan menghindari larangannya. Yang ketiga, yang keempat sekarang, tadi yang ketiga, sekarang yang keempat, memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian masih ingat apa arti takwa ya? Ya, masih? Oke, selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu takwa. Semoga kalian semua menjadi anak yang selalu bertakwa kepada Allah dan soleh-solehah. Oke, yang kelima sekarang, memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya, ya. Yang keenam adalah mendapatkan rezeki yang barokah, baik di dunia dan juga di akhirat. Ini tadi ya anak-anak, yang kita bahas tadi adalah cara menyembelih binatang, rukun menyembelih serta syarat-syarat menyembelihnya, serta apa? Hikmah mengkonsumsi binatang yang halal, juga manfaat mengkonsumsi binatang yang halal. Nah, dengan mengkonsumsi binatang halal, semoga kita semua dijaga oleh Allah, kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Oke, dipelajari apa yang sudah kalian terima hari ini. Anak-anak, kita cukupi sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.